Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya akan menjelaskan kegiatan yang berkaitan tentang ujian praktek kamu nanti. Ujian praktek kita kali ini, kita akan menentukan konstanta pegas. Menentukan konstanta pegas tapi menggunakan dua cara percobaan. Dua cara percobaan. Yang pertama, kita menggunakan konsep getaran. Kita menggunakan konsep getaran pegas, itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan konsep hukum Hooke. Menggunakan konsep hukum Hooke. Baik, itu dua hal yang akan kamu lakukan saat percobaan nanti. Di sini ada beberapa alat dan bahan. Ya, ini alat ya, bukan bahan. Alat yang kita gunakan. Yang ini namanya apa? Pipa. Ini namanya? Ini namanya apa? Ya. Ini namanya apa? Statif ya. Statif. Ini namanya statif. Batang statif atau ini disebut sebagai rangkaian statif. Ini alatnya, ini batang dan tempat untuk menggantungkan pegas. Kalau yang ini apa? Ini. Jangan gimana? Ini beban pergelar, beban. Kalau yang ini disebut pegas spiral. Baik. Nanti saat kalian praktek, itu ada dua cara yang akan kamu gunakan. Yang pertama, menentukan konstanta pegas dengan cara digetarkan. Nanti yang kedua itu menentukan konstanta pegas dengan cara penambahan beban. Jadi kalau yang pertama itu kita menggunakan konsep getaran pegas. Yang kedua itu kita gunakan hukum Hooke. Itu dengan cara menambah beban dengan kita menggunakan pertambahan panjang pegas. Bisa ya? Oke. Alat yang kita gunakan itu batang statif, beban, pegas, dan nanti yang kamu gunakan itu apa? Stopwatch. Nah, stopwatch itu nanti bisa digunakan dari kamu punya HP ya, seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama. Itu menentukan konstanta pegas dengan cara digetarkan. Langkah yang pertama, karena nanti rangkaiannya semua pegasnya sudah dibuat seperti ini. Yang pertama itu apa? Kamu gantungkan pegas pada statif. Ini namanya statif. Mohon diperhatikan. Yang pertama itu apa? Diminta untuk menggantungkan pegas ini pada statif. Berarti kita gantungnya seperti ini. Langkah yang kedua itu gantungkan beban pada ujung pegas, lalu disimpangkan. Disimpangkan itu kita tarik ke bawah saja. Kalau di ayunan sederhana kan disimpangkan kita begini kan. Nah, kalau di getaran pegas itu disimpangkan kita tarik ke bawah. Tapi nanti sudah gantung beban dulu. Kita sudah gantung pegas begini. Setelah ini apa? Kita gantung beban. Beban di sini perlu ambil itu 150 gram. 150 gram. Berarti kita gantung di sini. Kita gantung, kan dia bergerak ke bawah kan? Setelah kamu gantung, masuk pada langkah berikut itu apa? Tarik beban ke bawah, kemudian lepaskan. Jadi setelah gantung gini, kamu tarik ke bawah. Tarik ke bawah, ketika akan lepas, itu sudah siapkan stopwatchnya memang. Kamu tarik ke bawah, saat mau lepas itu siapkan stopwatch. Jadi pas ketika mulai kalian lepaskan beban ini, stopwatch juga dihidupkan. Kemudian kamu catat waktunya selama 10 kali getaran. 10 kali getaran itu misalnya gini. Mulai bergerak ke atas, kembali ke bawah, hitung 1. Dia bergerak ke atas, kembali ke bawah, hitung 2. Paham ya? Oke, sekarang kita coba. Kita tarik ke bawah, kemudian kita lepas. Kita lepasnya gini. Pas saat lepas ingat, stopwatch dihidupkan. Stopwatchnya dihidupkan. Berarti tinggal kita lepas ya. Misalkan satu orang siapkan stopwatch. Coba satu orang siapkan stopwatch. Oke, coba. Sudah.
Nah, sama. Di saat dilepaskan di apa? Stopwatchnya juga dihidupkan. Sudah ya? Oke. 1, 2, 3 ya, hidupkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan. Berarti di situ apa? Waktunya berapa? 5? Berapa? 5,42. Berarti berapa detik itu? 5,42 detik ya? Perhatikan sini. Ketika masanya, perhatikan dulu, ketika masanya 150, Anda getarkan ke bawah, itu waktu yang diperlukan itu sebesar 5,42 detik. Setelah kamu dapatkan waktunya, itu catat di tabel data pengamatan. Itu apa? Waktu 10 kali ayunan atau getaran. Plus itu 5,42. Sudah paham ya? Kemudian bisa diperhatikan di tabel yang sudah Pak Guru bagikan. Nanti di tabel berikutnya itu ada apa? Periode. Periode itu dapatnya dari mana? Di situ Pak Guru ada cantumkan di punya rumus. Periode itu didapatkan dari banyaknya waktu yang diperlukan ketika melakukan 10 kali ayunan atau 10 kali getaran. Berarti waktunya berapa? Misalkan 5,42 kan? Dibagi dengan 10. Itu yang isi di periode tadi. Nanti di tabel berikutnya, di bagian berikutnya ada T kuadrat itu. Nah, itu periode kuadrat. Nilai periode itu yang kamu kuadratkan dan isi di tabel situ. Kolom tabel. Paham ya? Nanti di bagian kolom sebelahnya lagi, K sama dengan 4 pi kuadrat M per T kuadrat. Nah, itu nanti kamu hitung nilai konstantanya menggunakan rumus itu. Menggunakan nilai rumusnya itu apa? 4 dikali pi kuadrat dikali M itu massa benda. Massa benda dibagi dengan T kuadrat. T kuadrat itu apa? Nilai periode kuadrat tadi itu di kolom sebelumnya itu. Kamu gunakan nilai itu. Gunakan nilai yang ada pada kolom tersebut. Bisa ya? Bisa tidak nih? Bisa ya? Jadi pertama yang kita gunakan itu apa? 150. Ini kan masing-masing bebannya itu nilainya 50 gram. 50 gram, 100 gram, 150. Setelah kamu dapatkan dia punya periode, dia punya waktu, itu langkah yang berikut, langkah keempat. Ulangi langkah kedua dan ketiga dengan menambahkan beban. Ulangi langkah kedua dan ketiga dengan menambahkan beban. Berarti ulangi langkah yang sama. Jadi gantungan sekali seperti ini, kamu tambah beban lagi. Nah, di sini kan 150, 40 tambah 1 berarti apa? 200 terus gantung lagi. Gantung ini, terus ini. Setelah begini mau kamu tarik ke bawah. Tarik sini saja, jangan terlalu panjang ke bawah ya. Setelah itu kamu siapkan stopwatch. Saat dilepaskan, stopwatchnya dihidupkan. Gitu, saya gini, kita lepaskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung matikan stopwatchnya. Terus catat waktunya. Yes. Waktunya itu dicatat. Setelah waktunya dicatat itu catat di kolom berikutnya, kolom kedua. Itu ada di situ waktu 10 ayunan kan? Sama seperti yang kegiatan pertama. Catat waktunya di situ. Setelah waktunya dicatat, ada kolom berikut itu apa? Berikut itu apa? Periode. Periode itu anak-anak dapat dari waktu yang diperlukan ketika 10 ayunan. Jadi waktu tadi berapa? Yang berapa? Yang ada yang dapat tadi kan? 5, sekian itu dibagi dengan 10. Terus diisi di kolom berikutnya lagi itu apa? Periode tadi itu. Setelah dapat periode, di kolom berikutnya itu apa? Periode kuadrat kan? Nilai itu yang dikuadratkan kemudian diisi di kolom tadi.
T kuadrat. Nanti yang kolom K sama dengan 4 Pi kuadrat M per T kuadrat. Itu hasil perhitungannya menggunakan rumus. Nanti kamu dapat nilainya berapa, berisi di kolom situ. Jadi kegiatan dilakukan seperti itu. Kegiatan dilakukan seperti itu hanya dengan cara apa? Menambahkan beban. Tambahkan beban, gantung, ditarik, terus lepas, saat lepas, hidupkan stopwatch dan carut waktunya. Kemudian isi di dalam tabel yang sudah disiapkan. Paham ya? Nah itu untuk menentukan konstanta pegas dengan cara digitarkan atau menggunakan konsep getaran pegas. Bisa ya? Kemudian tolong diperhatikan. Kemudian ketika kalian menganalisis datanya, menganalisis data menggunakan persamaan K sama dengan 4 Pi kuadrat M per T kuadrat. Nanti Pi kuadrat itu kamu gunakan 10. Di situ ada keterangan di tabel itu, di yang Pak Guru bagian bata itu. Pi kuadrat itu kamu gunakan 10 ya. Ada keterangan di bagian tabel itu. Pi kuadrat itu kamu gunakan apa? 10. Jadi kamu jangan gunakan Pi kuadrat 3,14 Pi kuadrat. Jangan, langsung gunakan 10 saja. Di tabel itu sudah ada keterangan di bagian bawah tabel itu. Pi kuadrat sama dengan 10. Pak Guru sudah gunakan itu. Bisa ya? Bisa dipahami? Itu untuk cara yang pertama. Paus dulu. Percobaan kedua. Percobaan kedua ini kita menentukan konstanta pegas menggunakan konsep hukum Hooke atau percobaan hukum Hooke. Percobaan hukum Hooke itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama itu apa? Kita gantungkan apa? Pegas pada statik. Gantungnya seperti ini. Percobaan pertama itu kita gantungkan pegas pada statik. Kemudian langkah keduanya, langkah kedua itu apa? Catat panjang pegas sebelum diberi beban. Catat panjang pegas, berarti kita ukur kan? Berarti kita ukur atau catat panjang pegas, berarti kita ukur. Ukur itu, perhatikan cara mengukurnya itu dimulai dari angka 0 di mistar. Untuk ukurnya, itu cara mengukur dari ujungnya itu dimulai dari apa? Angka 0. Angka 0 dari di mistar. Sekarang Pak Guru coba ukur ya. Nanti setelah gini kamu ukur gitu. Nanti ukurnya dari sini. Terus ukurnya mulai dari sini sampai di sini ya. Dari sini sampai di sini panjang pegasnya. Berarti ukurnya di sini. Dari ujung sini coba diperhatikan sampai ke sini. Di sini tercatat itu panjangnya itu apa? 13,5 cm. Setelah kamu ukur panjang, ini disebut sebagai panjang awal, panjang mula-mula. Berarti panjang pegasnya itu apa? 13,5 cm. Nanti setelah kamu dapatkan dia punya panjang awalnya 13,5 cm, kamu lihat di tabelnya. Di tabel 2 itu di atas tabelnya itu ada simbol X0. X0 itu merupakan apa? Panjang awal, panjang mula-mula dari pegas. Maka kamu tulis itu panjang mula-mulanya itu 13,5 cm. Tapi ingat, yang kamu tulis di situ tuh bukan 13,5 cm. Kamu konversi dia ke meter, baru tulis hasilnya di sini. Karena di situ satuannya harus meter. Paham ya? Jadi setelah kamu ukur 13,5, kamu konversi dia dulu ke meter, ini 13,5 cm. Kamu konversi dia ke satuan meter, baru kamu tulis di atas ini kolom. Ada X0, itu tulis nilainya berapa. Kalau 13,5 cm konversi ke meter, berarti kan 13,5 dibagi 100 kan? Hasilnya berapa ditulis di sini. Sudah? Oke. Kalau sudah ukur dia punya panjang mula-mula, kita lanjut pada langkah berikut. Langkah berikut itu apa? Tambahkan beban pada pegas. Ya. Tambahkan beban pada pegas. Kemudian catat pertambahan panjangnya. Oke. Berarti gini.
Pak Guru masih pakai. Di sini tambahkan beban, maksudnya atau tambahkan atau kita gantungkan ya. Gantungkan beban pada pegas. Nah, di sini. Nah, gantung. Jangan ditarik, lepas saja. Tadi yang pertama itu yang ditarik, yang kedua lepas. Paham? Setelah lepas gini, setelah lepas dia bilang apa? Apa? Nah, kita ukur dia, ya. Ukur dia punya apa? Pertambahan pegas. Mari kita ukur nih. Ingat cara ukurnya itu mulai dari angka 0. Kemudian posisi mata ketika membaca juga harus sejajar dengan ujung sini. Nah, jadi supaya itu hasilnya benar. Jadi kita mulai ukur mulai dari angka 0 pada mistar, kemudian sampai ujung sini. Nah, maka di sini kalau Pak Guru buat contoh seperti ini. Dari sini kita baca sini. Di sini terbaca itu 16,5 cm. Ketika digantungkan beban 16,5 cm. 16,5 cm itu kamu masukkan di dalam apa? Panjang akhir tadi. Panjang akhir. Panjang akhir untuk masa beban itu apa? 150 gram ya. Panjang akhir di situ sebelum kamu kasih masuk di panjang akhir, ingat 16,5 cm kamu konversi ke meter dulu. Konversi ke meter satuannya, kemudian isi di panjang akhir di tabel. Isi di panjang akhir dalam satuan meter ya. Kemudian setelah kamu ukur dapat itu, berlanjut ke kolom sebelah di tabel itu. Di tabelnya ke kolom sebelahnya itu kamu isi di situ apa? Pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu dapatnya dari mana? Pertambahan panjang itu dapatnya dari panjang akhir dikurangi dengan panjang mula-mula tadi. Yang tadi kan kamu konversi kan 16,5 tadi itu konversi dalam satuan meter, kamu kurangi dengan panjang mula-mula tadi 13,5 tadi, tapi sudah dikonversi ke meter dulu. Hasilnya berapa? Isi di kolom pertambahan panjang tadi. Isi situ. Setelah kamu isi situ di kolom sebelahnya, di kolom sebelahnya itu K sama dengan W per delta X. W per delta X. W itu merupakan apa? Gaya berat. Gaya berat. Gaya berat berarti situ apa? Yang berat tadi itu kan berapa? Bukan, itu masanya. Ini kan 150 gram, ya kan? 150 gram, nanti kamu konversi ke kilogram. Konversi ke kilogram, di situ ada tabel itu, Pak Guru tulis 105 sama dengan titik-titik kilogram. Kamu isi nilainya di situ ketika dikonversi ke kilogram. Paham? Nanti nilai itu kamu kalikan dengan 10. Kan gaya berat itu kan gaya yang dipengaruhi oleh bidang gravitasi ya. Jadi masa beban tadi, masa beban ini 150 gram itu kamu konversi ke kilogram. Setelah itu kamu kalikan dengan 10. Kalikan dengan 10 untuk dapatkan apa? Gaya berat. Setelah dapat gaya berat, kamu bagikan dengan apa? Pertambahan panjangnya di kolom sini. Kamu lihat di kolomnya, kolom berikutnya. Oh, pertambahan panjangnya berapa? Berarti gaya berat tadi kamu bagi dengan nilai pertambahan panjangnya, hasilnya berapa? Kamu isi di kolom K tadi. Itu untuk apa? Untuk masanya 150 gram. Setelah kamu dapatkan itu, kamu ulangi lagi. Ulangi lagi berikutnya apa dibilang apa? Ulangi langkah kedua dengan menambahkan beban. Kamu tambahkan beban lagi. Tambahkan beban berarti apa? Kamu lepaskan, tambahkan beban lagi. Sudah ya, ini sudah jadi berapa? 200. 200, setelah itu kamu gantung lagi. Gantung lagi. Setelah gantung, kan dia bertambah panjang. Ukur dia punya panjang akhir. Nah, di sini dapatnya itu 18,5. Ini contoh ya. 18,5 cm.
18,5 cm itu kamu konversi ke meter. Terus hasilnya berapa? Kamu tulis di kolom tadi ya, kolom untuk 200 gram tadi. Kolom untuk 200 gram masa beban. 200 gram. Tapi ingat, ketika kamu isi di kolom sini, itu satuannya itu bukan dalam satuan cm, tapi sudah dalam satuan meter. Kamu sudah konversi. Setelah kamu isi di kolom kedua, kolom ketiga itu kan apa? Pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas dapat dari mana? Tadi 18,5 tadi. Nah, kamu kurangi dengan apa? Panjang mula-mula tadi 13,5 tadi. Hasilnya berapa? Kamu isi di pertambahan panjang. Setelah kamu isi di situ, ke kolom berikutnya, kolom terakhir itu kan menentukan nilai K-nya. Menentukan nilai K. Di situ kan apa? Gaya berat dibagi dengan pertambahan panjang. Gaya berat kan tinggal tadi 200 gram kan? 200 gram itu kamu konversi ke kilogram, kamu kalikan dengan 10, kamu bagi dengan nilai pertambahan panjang pegas tadi. Yang sudah kamu kurangi tadi itu 18,5 dikurangi dengan 13,5. Tapi sudah dalam bentuk satuan meter. Yang sudah kamu kurangi tadi itu 18,5 dikurangi dengan 13,5. Tapi sudah dalam bentuk satuan meter. Jadi tadi 200 dikonversi ke kilogram, 200 gram dikonversi ke kilogram. Hasilnya berapa? Dikalikan dengan 10, terus dibagi dengan pertambahan panjang. Hasilnya berapa? Kamu tulis di kolom berikutnya. Jadi setiap kamu lakukan percobaan itu apa? Setelah kamu lakukan seperti ini, kamu lepaskan, terus kamu tambahkan beban lagi. Tambahkan beban sesuai dengan yang diminta di sini. Kamu tambahkan lagi, terus kamu buat lagi. Kamu gantung lagi. Setelah itu kamu ukur lagi. Hasilnya berapa? Kamu konversi dia, terus isi data sini. Setelah data, terus kamu mulai hitung dia punya konstanta pegas. Setelah semua sudah kamu lakukan, kamu mulai buat apa? Mulai menjawab pertanyaan yang ada pada panduan eksperimen yang sudah disiapkan. Kamu jawab di situ. Ada beberapa pertanyaan dan akhirnya kamu menjawab kesimpulan. Nanti ada pertanyaan, Anda disuruh untuk membuat grafik, dia buat grafik sesuai dengan yang diminta. Baik, itu mungkin penjelasan dari Pak Guru mengenai kegiatan praktikum fisika tentang menentukan konstanta pegas. Simpan suara. Ya, terima kasih.